Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan sesi simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K, kompetensi teknis, pengelola umum operasional bagian kedua. Jadi soal-soal yang kita simulasikan nanti ya, atau kita latihan nanti itu sudah disesuaikan dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Kemenpan RB. Untuk pengelola umum operasional itu kualifikasi pendidikan SD SMP ya teman-teman ya. Gitu. Nah dalam kali ini yang akan kita simulasikan nanti ada sebanyak 60 soal. Jadi kompetensi teknis itu ya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah ini 7 materi pokok yang sesuai dengan Menpan RB ya untuk pengelola umum operasional. Jadi yang pertama mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan ya yang diperlukan. Kemudian yang kedua membersihkan ruangan dan peralatannya. Yang ketiga menyiapkan ruangan gedung untuk kegiatan kedinasan. Yang keempat melakukan perawatan terhadap peralatan atau mebel dan barang-barang yang ada di lingkungan gedung. Kelima menyajikan makanan minuman untuk para tamu. Kemudian yang keenam menyiapkan pengantaran barang atau dokumen. Dan yang ketujuh mengirimkan barang dokumen sesuai dengan alamat tujuan. Nah ini 7 materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB untuk jabatan P3K pengelola umum operasional. Oke, teman-teman kita langsung saja ya menuju simulasi soal yang pertama. Dalam penyusunan anggaran untuk kebutuhan perlengkapan kebersihan, pengelola umum operasional harus mempertimbangkan A. Harga barang di luar musim promosi, B. Fluktuasi kurs mata uang, C. Biaya pengiriman dari vendor, D. Potensi kenaikan pajak barang impor, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasan penyusunan anggaran memerlukan analisis berbagai variabel eksternal seperti harga, kemudian biaya logistik, kemudian faktor ekonomi yang mempengaruhi daripada harga barang tersebut. Jadi jawabannya yang E, semua jawaban benar. Selanjutnya, apa tujuan utama pengelola umum operasional melakukan inventarisasi sebelum membuat usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. Mengurangi anggaran yang diperlukan, B. Mengidentifikasi barang yang hilang, C. Memastikan barang yang dibutuhkan benar-benar tersedia, D. Meningkatkan efisiensi operasional, atau E. Mengurangi ketergantungan pada vendor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan inventarisasi itu membantu menghindari pembelian barang yang masih tersedia dalam stok sehingga mencegah pemborosannya. Jadi inventaris itu membantu menghindari pembelian barang yang masih ada atau masih tersedia dalam stok ya. Nah, itu bisa mencegah daripada pemborosan. Sehingga yang benar adalah yang C. Jadi inventarisasi itu memastikan barang yang dibutuhkan benar-benar tersedia. Selanjutnya, bagaimana cara pengelola umum operasional memastikan efisiensi dalam penggunaan perlengkapan kebersihan yang diusulkan? A. Membatasi akses hanya untuk staf tertentu. B. Memberikan pelatihan penggunaan kepada seluruh staf. C. Membeli perlengkapan dalam jumlah minimal. D. Menggunakan teknologi otomatisasi kebersihan. Atau E. Mengurangi jadwal pembersihan fasilitas. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B teman-teman ya. Pembahasannya, pelatihan memastikan staf menggunakan perlengkapan dengan benar dan efisien, mengurangi pemborosan serta meningkatkan efektivitas. Jadi jawabannya yang B, memberikan pelatihan menggunakan penggunaan kepada seluruh staf. Selanjutnya, apa langkah yang harus diambil pengelola umum operasional
jika perlengkapan kebersihan yang diusulkan ternyata tidak sesuai setelah dibeli. A. Mengembalikan produk ke vendor. B. Menggunakan produk tersebut sampai habis. C. Mencari vendor baru tanpa pemberitahuan. D. Meminta kompensasi finansial dari vendor. Atau E. Melakukan evaluasi internal untuk mencegah hal serupa. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya teman-teman ya. Pembahasannya, evaluasi internal penting untuk mengidentifikasi kesalahan dalam proses pengusulan atau pembelian sehingga tidak terjadi di masa depan. Jadi jawabannya yang E. Melakukan evaluasi internal untuk mencegah hal serupa. Selanjutnya, pengelola umum operasional harus memperhitungkan apa saat menentukan waktu pembelian perlengkapan kebersihan. A. Periode promosi vendor. B. Stok perlengkapan yang tersedia. C. Siklus operasional kebersihan. D. Ketersediaan dana perusahaan. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Pembahasan. Waktu pembelian dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk promosi, kemudian stok saat ini, jadwal kebersihan, dan anggaran yang tersedia. Jadi jawabannya yang E ya, semua jawaban benar. Jadi semua jawaban ini adalah benar ya, yang menjadi perhitungan saat menentukan waktu pembelian perlengkapan kebersihan. Selanjutnya, apa prioritas utama pengelola umum operasional dalam memastikan kebersihan ruangan kantor? A. Mengurangi biaya pembersihan. B. Memastikan jadwal kebersihan dipatuhi. C. Membeli produk kebersihan yang paling murah. D. Menggunakan teknologi canggih. Atau E. Mengurangi frekuensi pembersihan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan kepatuhan terhadap jadwal kebersihan memastikan ruangan kantor tetap bersih dan nyaman bagi karyawan serta tamu. Jadi jawabannya yang B ya, memastikan jadwal kebersihan itu dipatuhi. Selanjutnya, manakah dari langkah berikut yang paling penting dilakukan sebelum memulai proses pembersihan ruangan kantor? A. Mematikan semua perangkat elektronik. B. Mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu. C. Melakukan inspeksi kebersihan awal. D. Menentukan durasi waktu pembersihan. Atau E. Memilih produk pembersih yang akan digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, inspeksi kebersihan awal itu membantu mengidentifikasi area prioritas yang memerlukan perhatian khusus, sehingga proses pembersihan menjadi lebih efisien. Jadi jawabannya yang C. Jadi melakukan inspeksi kebersihan awal. Selanjutnya, ketika membersihkan ruangan kantor, pengelola umum operasional harus memperhatikan hal apa untuk memastikan kualitas udara yang baik. A. Penggunaan pengharum ruangan. B. Membuka jendela untuk ventilasi. C. Membersihkan filter AC secara berkala. D. Menggunakan vacuum cleaner dengan daya tinggi. Atau E. Menyemprotkan disinfektan di seluruh ruangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan filter AC yang kotor dapat mengurangi kualitas udara di ruangan kantor. Membersihkannya secara berkala membantu menjaga udara tetap bersih dan sehat ya. Jadi justru yang perlu diperhatikan ya itu adalah yang C ya, membersihkan filter AC secara berkala. Nah, semuanya sebenarnya perlu diperhatikan, tapi yang paling perlu diperhatikan betul ya, hal yang memastikan kualitas udara baik adalah yang C. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum operasional saat menangani tumpahan cairan di ruang kantor? A. Menutup tumpahan dengan kain. B. Meminta staf lain untuk tidak mendekat. C. Menggunakan alat pengering khusus. D. Membersihkan area dengan disinfektan segera.
atau E. Mengidentifikasi jenis cairan yang tumpah? Jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan mengidentifikasi jenis cairan itu penting untuk menentukan cara penanganan yang tepat, terutama jika cairan tersebut berbahaya atau dapat merusak permukaan ya. Jadi dicek dulu cairan yang tumpah itu adalah jenis cairan yang seperti apa, itu sehingganya penanganannya tepat gitu ya. Selanjutnya, dalam membersihkan perangkat elektronik seperti komputer atau monitor, pengelola umum operasional harus A. Menggunakan kain basah dengan banyak cairan pembersih, B. Memastikan perangkat dimatikan terlebih dahulu, C. Menggunakan penghisap debu berdaya tinggi, D. Membersihkan dengan pembersih serbaguna, atau E. Tidak membersihkan perangkat elektronik untuk menghindari kerusakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, mematikan perangkat elektronik adalah langkah wajib untuk menghindari resiko kerusakan atau kecelakaan selama proses pembersihan. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi dimatikan dulu perangkat elektronik tersebut, baru bisa dibersihkan. Itu untuk menghindari daripada kecelakaan ya, atau resiko kerusakan saat melakukan pembersihan. Selanjutnya, apa yang menjadi resiko utama jika pengelola umum operasional tidak membersihkan peralatan kantor secara rutin? A. Peralatan akan lebih sering rusak. B. Penurunan efisiensi operasional. C. Resiko penyebaran kuman dan bakteri. D. Menurunnya kualitas udara dalam ruangan. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya teman-teman ya. Pembahasannya, peralatan kantor yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan kerusakan lebih cepat. Operasional terganggu, kemudian meningkatkan resiko kesehatan bagi pengguna ya, karena mungkin kualitas udara di dalam ruangan tersebut menurun atau kotor. Jadi yang 4 ini benar ya teman-teman ya. Nah, dampaknya akan menjadi 4 ini, sehingganya jawabannya adalah semua jawaban benar. Selanjutnya, apa langkah terbaik untuk membersihkan telepon kantor agar bebas dari bakteri? A. Menggunakan lap basah biasa. B. Menyemprotkan cairan pembersih langsung pada telepon. C. Membersihkan dengan kain microfiber yang dibasahi cairan disinfektan. D. Merendam telepon dalam larutan sabun selama beberapa menit. Atau E. Menggunakan alkohol 90% untuk seluruh permukaan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, menggunakan kain microfiber dengan cairan disinfektan adalah metode yang aman dan efektif untuk menghilangkan bakteri tanpa merusak telepon. Jadi jawabannya yang C ya. Membersihkan dengan kain microfiber yang dibasahi cairan disinfektan. Selanjutnya, saat membersihkan peralatan berbahan logam seperti lemari arsip atau pegangan pintu, pengelola umum operasional harus memperhatikan A. Memastikan logam tidak berkarat. B. Menggunakan kain basah tanpa bahan kimia. C. Memoles logam dengan pembersih berbasis minyak. D. Menghindari kontak langsung dengan tangan. Atau E. Tidak perlu membersihkan logam karena tahan kotoran. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman ya. Pembahasan, logam yang berkarat tidak hanya merusak estetika, tetapi juga menurunkan fungsionalitasnya. Pembersihan yang tepat membantu menjaga keawetan daripada logam tersebut. Jadi jawabannya yang A ya, untuk memastikan logam itu tidak berkarat. Gitu. Selanjutnya,
Apa yang harus diperhatikan saat membersihkan perangkat elektronik portable seperti proyektor? A. Membuka casing untuk membersihkan bagian dalam. B. Memastikan lampu proyektor telah dingin sebelum membersihkan. C. Menggunakan cairan pembersih serbaguna pada seluruh bagian. D. Menyemprotkan udara bertekanan langsung ke lensa. Atau E. Tidak membersihkan karena beresiko merusak perangkat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan lampu proyektor yang panas dapat pecah jika terkena cairan pembersih. Memastikan perangkat dingin adalah langkah keamanan yang penting. Jadi jawabannya adalah memastikan lampu proyektor telah dingin sebelum dilakukan pembersihan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional untuk memastikan keamanan peralatan setelah pembersihan? A. Menyimpan alat pembersih di tempat yang sama dengan peralatan. B. Menguji fungsi peralatan yang telah dibersihkan. C. Membungkus peralatan dengan plastik pelindung. D. Menggunakan peralatan segera setelah dibersihkan. Atau E. Menunggu hingga peralatan benar-benar kering sebelum digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasannya, peralatan yang masih basah dapat menyebabkan korsleting atau kerusakan jika langsung digunakan. Menunggu hingga kering memastikan keamanan dan fungsionalitas peralatan tersebut ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi kita nunggu sejenak ya hingga peralatan itu benar-benar kering sebelum digunakan. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama pengelola umum operasional saat menyiapkan ruangan untuk kegiatan kedinasan? A. Menyusun anggaran kegiatan. B. Memastikan kelengkapan fasilitas yang sesuai kebutuhan. C. Menyediakan konsumsi untuk peserta. D. Menghubungi vendor untuk peralatan tambahan. Atau E. Membersihkan ruangan setelah kegiatan selesai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan kelengkapan fasilitas seperti proyektor, kursi, meja, atau alat tulis adalah kunci untuk mendukung kelancaran kegiatan kedinasan. Jadi jawabannya yang B ya. Ini yang menjadi salah satu prioritas ya. Bahwasanya memastikan kelengkapan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, apa langkah pertama yang dilakukan pengelola umum operasional sebelum menyiapkan ruangan untuk kegiatan kedinasan? A. Menentukan tata letak ruangan. B. Berkoordinasi dengan penyelenggara kegiatan. C. Membersihkan ruangan dari peralatan yang tidak relevan. D. Menyusun daftar kebutuhan fasilitas. Atau E. Menghubungi staf kebersihan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, koordinasi dengan penyelenggara membantu pengelola umum memahami kebutuhan khusus kegiatan, seperti jumlah peserta atau jenis peralatan yang diperlukan. Jadi jawabannya ya, yang B, melakukan koordinasi ya dengan penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, dalam menyiapkan tata letak ruangan, pengelola umum operasional harus mempertimbangkan A. Estetika dekorasi ruangan. B. Durasi kegiatan. C. Jenis kegiatan dan jumlah peserta. D. Lokasi pintu keluar dan masuk. Atau E. Pilihan furnitur yang tersedia. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan tata letak ruangan harus disesuaikan dengan jenis kegiatan. Misalnya seminar, rapat, atau pelatihan, serta jumlah peserta untuk memastikan kenyamanan dan efisiensi. Di jawabannya yang C, jenis kegiatan dan jumlah peserta. Selanjutnya,
Jika kegiatan kedinasan membutuhkan penggunaan perangkat audio visual, apa langkah penting yang harus dilakukan pengelola umum operasional? A. Memastikan perangkat telah dipasang sebelum kegiatan. B. Membeli perangkat baru jika diperlukan. C. Menyediakan manual penggunaan perangkat untuk peserta. D. Menggunakan perangkat yang tersedia tanpa pengujian. Atau E. Membiarkan peserta memasang perangkat sesuai kebutuhan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya memasang dan menguji perangkat audio visual sebelum kegiatan itu memastikan bahwa perangkat berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan. Jadi jawabannya yang A ya. Memastikan perangkat telah dipasang sebelum kegiatan. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan utama pengelola umum operasional dalam menyiapkan ruangan untuk kegiatan kedinasan? A. Kekurangan tenaga kerja. B. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan fasilitas yang tersedia. C. Koordinasi yang buruk dengan peserta kegiatan. D. Kurangnya waktu untuk persiapan. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan, tantangan bisa muncul dari keterbatasan sumber daya, kemudian koordinasi, atau waktu. Pengelola umum harus mampu mengatasi semua ini untuk memastikan kelancaran kegiatan. Ya. Jadi yang menjadi tantangan utama itu banyak teman-teman ya. Semuanya ya diantaranya adalah 4 ini. Nah, kekurangan tenaga kerja, ketidaksesuaian, kebutuhan dan fasilitas yang tersedia ya, koordinasi yang buruk, kemudian kurangnya waktu untuk persiapan dan lain sebagainya. Sehingganya semua jawaban adalah benar ya. Yang keempat ini merupakan tantangan utama pengelola umum dalam menyiapkan ruangan untuk kegiatan kedinasan. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan pengelola umum operasional dalam mengelola kebutuhan parkir selama kegiatan kedinasan? A. Menyediakan akses masuk untuk kendaraan besar. B. Menyediakan petugas yang mengatur lalu lintas parkir. C. Memastikan kapasitas parkir mencukupi jumlah kendaraan peserta. D. Menyediakan area parkir khusus untuk tamu VIP. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Nah, jadi keempat-empatnya ya ini itu adalah benar teman-teman ya. Benar semua gitu. Yang harus diperhatikan oleh pengelola umum dalam mengelola kebutuhan parkir ya selama kegiatan ya. Dia harus menyediakan akses untuk kendaraan yang besar, kemudian menyediakan petugas ya yang mengatur lalu lintas, kemudian memastikan kapasitas parkir itu cukup sesuai dengan jumlah peserta ya. Kemudian menyediakan area parkir khusus untuk tamu-tamu VIP. Sehingga jawabannya adalah yang E ya, semua itu adalah benar. Jadi kalau kita lihat pembahasan, manajemen parkir yang baik melibatkan perencanaan kapasitas, ada petugas parkirnya, kemudian ada pengaturan untuk tamu penting, agar kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan logistik. Selanjutnya, jika ditemukan kerusakan fasilitas di gedung sebelum kegiatan dimulai, apa langkah terbaik yang harus diambil pengelola umum operasional? A. Mengabaikan kerusakan jika dianggap tidak signifikan. B. Menginformasikan kepada penyelenggara acara mengenai kerusakan tersebut. C. Segera menghubungi tim teknis untuk perbaikan. D. Mengganti fasilitas dengan barang lain yang tersedia. Atau E. Membatalkan penggunaan gedung. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan. Mengatasi kerusakan dengan cepat menunjukkan tanggung jawab pengelola gedung dan memastikan kegiatan dapat berjalan tanpa hambatan. Jadi jawabannya yang C. Segera menghubungi tim teknis untuk perbaikan. Selanjutnya, apa yang menjadi tugas pengelola umum operasional dalam memastikan kenyamanan peserta selama kegiatan di gedung? A. Memastikan suhu ruangan sesuai dengan kondisi yang nyaman.
B. Menyediakan konsumsi dalam jumlah lebih dari yang dibutuhkan. C. Menjaga kebersihan toilet selama acara berlangsung. D. Memastikan jalur evakuasi tetap terbuka. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Jadi semua ini jawabannya benar ya. Sehingga jawabannya yang E. Kalau kita lihat pembahasannya, kenyamanan peserta mencakup berbagai aspek ya, seperti suhu ruangan, kemudian kebersihan daripada fasilitas, ada ketersediaan konsumsi ya, untuk menciptakan pengalaman yang baik selama acara. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, pengelola umum operasional harus memastikan bahwa persiapan ruangan di dalam gedung selesai. A. Tepat saat peserta mulai berdatangan. B. Paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai. C. Beberapa jam sebelum acara untuk melakukan uji coba dan inspeksi terakhir. D. Bersamaan dengan penyusunan tata letak ruangan. Atau E. Setelah tamu VIP datang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Pembahasannya, menyelesaikan persiapan lebih awal, memberikan waktu untuk melakukan inspeksi ulang, uji coba peralatan, dan mengatasi kendala mendadak ya. Jadi jawabannya yang C. Beberapa jam sebelum acara kita harus melakukan uji coba ya, baik peralatan, baik infrastruktur yang ada ya, sehingganya untuk mengatasi misalnya ada kendala-kendala di saat kegiatan sudah dimulai. Dan melakukan inspeksi terakhir ya, dicek-cek lagi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional setelah kegiatan kedinasan di gedung selesai? A. Membersihkan gedung dan mengembalikan tata letak ke kondisi semula. B. Melaporkan kondisi fasilitas gedung kepada manajemen. C. Menginventarisasi peralatan yang digunakan selama acara. D. Mengumpulkan umpan balik dari penyelenggara atau peserta. E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan tugas pengelola setelah kegiatan meliputi pembersihan, inventarisasi, kemudian evaluasi fasilitas, dan pengumpulan umpan balik untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Jadi jawabannya yang E ya, semua benar. Jadi ABCD ini merupakan hal yang harus dilakukan pengelola umum setelah kegiatan selesai. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum operasional sebelum mempersiapkan lapangan untuk kegiatan resmi kedinasan? A. Menyusun tata letak lapangan sesuai kebutuhan. B. Melakukan inspeksi area lapangan untuk memastikan kondisinya layak. C. Menentukan jumlah peserta kegiatan. D. Menyediakan alat kebersihan untuk pembersihan area. Atau E. Memesan peralatan pendukung seperti tenda dan kursi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang B ya teman-teman ya. Pembahasannya, inspeksi awal area lapangan penting untuk mengidentifikasi potensi masalah seperti permukaan yang tidak rata, genangan air, atau kerusakan infrastruktur. Jadi jawabannya yang B, melakukan inspeksi area lapangan untuk memastikan kondisinya layak digunakan ya. Selanjutnya, apa yang harus menjadi prioritas pengelola umum operasional saat menyiapkan lapangan untuk kegiatan kedinasan berskala besar? A. Menyediakan tenda untuk perlindungan dari cuaca. B. Menentukan titik akses masuk dan keluar peserta. C. Memastikan lapangan cukup bersih untuk digunakan. D. Menyediakan konsumsi bagi peserta. Atau E. Semua jawabannya benar. Kita lihat jawabannya adalah yang E ya.
Pembahasannya, untuk kegiatan berskala besar, pengelola harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk perlindungan cuaca, akses peserta, kebersihan, serta konsumsi. Jadi jawabannya benar ya. Semua 4 ini merupakan hal yang menjadi prioritas ya saat menyiapkan lapangan untuk kegiatan kedinasan yang berskala besar. Selanjutnya, ketika mempersiapkan panggung di lapangan, pengelola umum operasional harus memastikan A. Panggung terbuat dari bahan yang mudah dipindahkan. B. Konstruksi panggung kuat dan stabil untuk keamanan. C. Warna panggung sesuai tema acara. D. Panggung diletakkan di tempat teduh. Atau E. Tidak perlu panggung jika acara hanya bersifat internal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan keamanan panggung adalah hal utama yang harus dipastikan untuk menghindari resiko kecelakaan selama acara berlangsung. Jadi jawabannya yang B ya, konstruksi panggung kuat dan stabil untuk keamanan. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum operasional memastikan bahwa lapangan siap digunakan untuk acara resmi dalam cuaca hujan? A. Menunda acara hingga cuaca membaik. B. Menyediakan tenda atau kanopi besar untuk melindungi peserta. C. Memindahkan acara ke dalam gedung. D. Memasang sistem drainase sementara di lapangan. Atau E. Mengurangi durasi acara agar lebih singkat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan tenda atau kanopi adalah solusi praktis untuk melindungi peserta dari hujan, terutama jika acara tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain ya. Jadi jawabannya yang B, menyediakan tenda atau kanopi ya, yang besar untuk melindungi peserta. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan utama dalam mempersiapkan lapangan untuk kegiatan resmi kedinasan? A. Koordinasi antara tim teknis dan penyelenggara. B. Ketidaksesuaian antara jumlah peserta dan kapasitas lapangan. C. Ketergantungan pada kondisi cuaca. D. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan fasilitas. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu tentu E ya. Pembahasannya berbagai tantangan seperti koordinasi, kapasitas, cuaca, dan anggaran itu sering dihadapi saat menyiapkan lapangan untuk acara resmi. Ya, jadi jawabannya yang E ya, semua benar. Jadi keempat-empatnya ini merupakan tantangan utama ya dalam mempersiapkan lapangan untuk kegiatan resmi kedinasan. Selanjutnya, apa risiko utama jika pengelola umum operasional tidak melakukan perawatan rutin pada peralatan kantor, kecuali A. Kinerja peralatan menurun. B. Menghemat anggaran. C. Resiko kecelakaan meningkat. D. Penurunan produktivitas karyawan. Atau E. Biaya perbaikan menjadi lebih tinggi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang B ya, karena kecuali ya. Pembahasan kurangnya perawatan rutin itu dapat menyebabkan peralatan rusak, kemudian menyebabkan biaya operasional meningkat ya atau menjadi lebih tinggi, dan kemudian lingkungan kerja menjadi kurang aman serta tidak produktif ya. Jadi jawabannya semua ini benar nih. Kalau tidak menjadi resiko ya kalau tidak melakukan perawatan rutin ya, kinerja turun, kemudian resiko kecelakaan meningkat, penurunan produktivitas karyawan, kemudian biaya perbaikan menjadi lebih tinggi. Nah, sehingganya jawaban yang benar itu yang B ya, karena di sini ada kata kecuali, menghemat anggaran. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional untuk merawat peralatan berbahan logam seperti filling kabinet dan rak besi? A. Membersihkan dengan air sabun setiap hari. B. Memoles logam dengan bahan anti karat secara berkala.
C. Mengganti peralatan logam setiap tahun. D. Membiarkan logam terpapar udara terbuka untuk menghindari kelembaban. E. Tidak melakukan perawatan khusus karena logam tahan lama. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan bahan anti karat membantu mencegah korosi yang dapat merusak estetika dan fungsi peralatan logam. Jadi jawabannya yang B, memoles logam dengan bahan anti karat secara berkala. Selanjutnya, saat melakukan perawatan pada perangkat elektronik yang dilengkapi dengan baterai seperti laptop atau UPS, apa yang harus diperhatikan? A. Selalu mengisi daya hingga penuh sebelum digunakan. B. Mengganti baterai setiap 6 bulan. C. Memastikan baterai tidak overcharge. Kemudian D. Menggunakan perangkat tanpa baterai saat memungkinkan. E. Mengisi daya baterai hanya saat perangkat digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Pembahasan overcharge dapat merusak baterai dan mengurangi umur pakainya. Pengelola harus memastikan penggunaan yang sesuai dengan panduan produsen. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Jadi saat melakukan perawatan elektronik ya, yang elektronik itu dilengkapi baterai ya, seperti laptop atau UPS, itu yang diperhatikan salah satunya adalah ini. Jadi memastikan alat elektronik itu tidak overcharge ya, atau ngecas lama gitu ya, tidak boleh teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan pengelola umum operasional untuk meminimalkan kerusakan akibat pemakaian peralatan kantor? A. Membatasi penggunaan peralatan untuk karyawan tertentu. B. Melakukan pelatihan kepada staf tentang cara menggunakan peralatan dengan benar. C. Mengurangi frekuensi penggunaan peralatan. D. Membiarkan karyawan menggunakan peralatan secara bebas tanpa panduan. Atau E. Mengganti perangkat lama dengan yang baru secara rutin. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, pelatihan memastikan bahwa staf memahami cara penggunaan peralatan dengan benar, sehingga resiko kerusakan akibat kesalahan pengguna berkurang. Jadi jawaban yang benar itu yang B ya, melakukan pelatihan kepada staf tentang cara menggunakan peralatan dengan benar. Selanjutnya, setelah melakukan perawatan rutin pada peralatan, apa langkah terakhir yang harus dilakukan pengelola umum operasional? A. Melaporkan hasil perawatan dan kondisi peralatan kepada manajemen. B. Membuang suku cadang yang diganti tanpa pencatatan. C. Langsung menggunakan peralatan kembali tanpa pengujian. D. Memastikan peralatan disimpan di tempat terbuka. Atau E. Tidak melakukan langkah tambahan apapun. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang A ya. Pembahasannya, laporan hasil perawatan memberikan informasi kepada manajemen tentang kondisi terkini peralatan dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan atau penggantian. Ya, jadi jawabannya yang A, melaporkan hasil perawatan dan kondisi peralatan kepada manajemen. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum operasional dalam melakukan perawatan rutin terhadap mebel kayu di gedung? A. Membersihkan dengan kain basah. B. Memeriksa kerusakan struktural seperti retak atau longgar. C. Menggunakan bahan pelapis kayu untuk melindungi permukaan. D. Mengganti mebel yang terlihat usang. Atau E. Membersihkan permukaan dengan cairan pembersih serbaguna. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang B ya. Pembahasan
Pemeriksaan awal penting untuk mengidentifikasi kerusakan struktural yang dapat memperburuk kondisi mebel atau membahayakan pengguna. Jadi jawabannya yang B ya, memeriksa kerusakan struktur seperti retak atau longgar. Selanjutnya, apa bahan pembersih yang paling aman untuk digunakan pada permukaan mebel berbahan kayu solid? A. Air dengan sabun cair. B. Pembersih berbahan kimia keras. C. Larutan khusus pembersih kayu. D. Alkohol dengan konsentrasi tinggi. Atau E. Cairan pemutih. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan larutan khusus pembersih kayu dirancang untuk menjaga kelembaban dan keindahan kayu tanpa merusak lapisan pelindungnya. Jadi jawabannya yang C ya. Larutan khusus pembersih kayu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional untuk mencegah kerusakan pada mebel berbahan kain seperti sofa? A. Membersihkan kain dengan penyedot debu secara berkala. B. Menggunakan bahan kimia keras untuk noda sulit. C. Membiarkan noda hingga mengering sebelum membersihkan. D. Menempatkan mebel di area yang terkena sinar matahari langsung. Atau E. Tidak melakukan perawatan kecuali kain sudah terlihat kotor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasannya, membersihkan debu secara rutin mencegah penumpukan kotoran yang dapat merusak serat kain dan memperpanjang usia mebel ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman, yaitu melakukan pembersihan kain ya dengan penyedot debu secara berkala. Selanjutnya, apa langkah terbaik untuk merawat mebel berbahan kulit agar tidak retak atau kusam? A. Membersihkan dengan air biasa. B. Menggunakan kain basah tanpa bahan tambahan. C. Mengaplikasikan pelembab khusus untuk bahan kulit. D. Membersihkan dengan deterjen cair. Atau E. Menempatkan mebel di tempat yang sangat kering. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman ya. Pembahasannya, pelembab khusus bahan kulit membantu menjaga fleksibilitas dan mencegah retak akibat kekeringan pada bahan kulit. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi mengaplikasikan pelembab khusus untuk bahan kulit. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan saat merawat meja kerja berbahan kaca di kantor? A. Menggunakan kain kering untuk menghilangkan noda. B. Menyemprotkan cairan pembersih langsung ke permukaan kaca. C. Membersihkan dengan kain microfiber untuk menghindari goresan. D. Menggunakan cairan pembersih serbaguna. Atau E. Membiarkan noda kecil tanpa dibersihkan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C teman-teman. Pembahasannya, kain microfiber lembut dan mencegah terjadinya goresan pada permukaan kaca, menjaga tampilannya tetap bersih dan jernih. Jadi jawabannya yang C. Jadi membersihkan dengan kain microfiber ya untuk menghindari daripada goresan. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan utama pengelola umum operasional dalam menyajikan makanan dan minuman untuk tamu pimpinan? A. Keterbatasan anggaran. B. Waktu persiapan yang terbatas. C. Memastikan makanan sesuai dengan preferensi tamu. D. Menjaga kebersihan dan estetika penyajian. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasannya, pengelola harus mengatasi berbagai tantangan seperti anggaran, kemudian preferensi tamu, waktu persiapan, dan menjaga kualitas daripada penyajian ya. Jadi yang menjadi tantangan utama empat-empatnya ini adalah tantangan tersebut ya. Tantangan si pengelola umum dalam menyajikan makanan untuk tamu kantor ya atau tamu pimpinan. Jadi jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Selanjutnya,
Apa langkah yang harus dilakukan setelah tamu selesai menikmati makanan dan minuman? Kecuali, ada kecualinya ya. A. Segera membersihkan peralatan saji. B. Memastikan tamu merasa puas dengan makanan yang disajikan. C. Mengumpulkan semua peralatan saji untuk dicuci. D. Mengantarkan tamu untuk pulang. E. Membuat catatan tentang preferensi tamu untuk kunjungan berikutnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan setelah tamu selesai, membersihkan peralatan, kemudian memastikan kepuasan tamu, dan mencatat preferensi mereka, itu membantu untuk meningkatkan layanan di masa depan. Sehingganya mengantarkan tamu untuk pulang bukan bagian dari tugas si pengelola umum ya, saat setelah tamu selesai menikmati makanan dan minuman. Ya. Ini bukan tugasnya. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan pengelola umum operasional dalam memilih peralatan saji untuk tamu pimpinan? A. Menggunakan peralatan sederhana untuk menghemat biaya. B. Memastikan peralatan bersih, tidak rusak, dan estetis. C. Menggunakan peralatan sekali pakai untuk efisiensi waktu. D. Menyediakan peralatan berdasarkan preferensi staf bukan tamu. Atau E. Tidak terlalu memperhatikan estetika, asal fungsionalitas ya atau fungsional. Lanjut. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, peralatan yang bersih, berfungsi baik, kemudian estetis, itu mencerminkan profesionalisme dalam melayani tamu pimpinan. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan itu kaitannya dengan peralatan yang bersih ya, kemudian tidak rusak, serta estetis. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum operasional memastikan penyajian makanan sesuai protokol resmi? A. Menyajikan makanan sesuai urutan formal, hidangan pembuka, utama, penutup. B. Memastikan semua makanan dihidangkan sebelum tamu tiba. C. Tidak mematuhi protokol untuk menghemat waktu. D. Membiarkan tamu memilih makanan dari dapur. Atau E. Tidak perlu memperhatikan protokol selama makanan tersedia. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasannya, protokol penyajian makanan mencerminkan etika dan penghormatan kepada tamu pimpinan. Memastikan pengalaman makan yang profesional ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi menyajikan makanan tersebut sesuai dengan urutan formal ya. Misalnya diawali dengan hidangan pembuka, kemudian hidangan utama, kemudian ada hidangan penutup. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional untuk menangani keluhan tamu terkait makanan atau minuman yang disajikan? A. Mengabaikan keluhan karena waktu yang terbatas. B. Mengganti makanan atau minuman dengan alternatif yang sesuai. C. Memberikan penjelasan panjang tentang alasan masalah tersebut. D. Mengalihkan perhatian tamu tanpa menyelesaikan masalah. Atau E. Menyalahkan catering atau staf lain atas masalah tersebut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan mengganti makanan atau minuman yang tidak sesuai menunjukkan tanggung jawab dan komitmen terhadap kepuasan tamu. Jadi bisa ini ya, mengganti makanan atau minuman dengan alternatif yang sesuai. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum operasional sebelum mengatur pengantaran barang atau dokumen? A. Memastikan alamat penerima sesuai dengan permintaan. B. Memilih layanan pengiriman tercepat. C. Mengepak barang atau dokumen dalam wadah yang aman. D. Menyusun jadwal pengiriman yang efisien. E. Menghubungi kurir untuk
pengambilan barang? Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A ya. Pembahasan alamat penerima yang akurat memastikan pengiriman dapat dilakukan dengan tepat tanpa kesalahan atau keterlambatan ya. Jadi jawabannya yang A. Jadi memastikan alamat penerima sesuai dengan permintaan. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama dalam menyiapkan dokumen penting untuk pengiriman? A. Menggunakan amplop besar. B. Memastikan dokumen diberi pelindung anti air. C. Memilih kurir dengan harga termurah. D. Menggunakan kertas pengikat tambahan. Atau E. Mengirim dokumen dengan jadwal yang fleksibel. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan dokumen penting harus dilindungi dari kerusakan akibat air atau faktor lingkungan lainnya selama proses pengiriman ya. Jadi salah satu prioritas utama ya dalam menyiapkan dokumen penting yang kita lakukan adalah memastikan dokumen tersebut diberi pelindung ya. Nah, kalau dalam hal ini adalah pelindung anti air. Sehingganya itu mencegah daripada kerusakan saat proses pengiriman. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika barang yang akan dikirim bersifat rapuh? A. Membungkus dengan plastik biasa. B. Menggunakan bubble wrap atau bahan pelindung lain yang sesuai. C. Menempatkan barang di kotak tanpa bantalan tambahan. D. Mengirim barang bersama barang lain tanpa pemisahan. Atau E. Tidak memberikan label pada paket. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, barang rapuh memerlukan perlindungan tambahan seperti bubble wrap dan bantalan untuk mencegah kerusakan selama transportasi ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi menggunakan bubble wrap ya atau bahan pelindung lain yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika dokumen rahasia perlu dikirim ke lokasi lain? A. Menggunakan kurir reguler tanpa pemberitahuan tambahan. B. Menginformasikan penerima melalui email setelah pengiriman. C. Menggunakan layanan pengiriman khusus dengan fitur pelacakan. D. Mengemas dokumen dalam amplop standar. Atau E. Menyerahkan dokumen kepada kurir tanpa surat tugas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Pembahasan dokumen rahasia membutuhkan keamanan ekstra seperti layanan pelacakan dan konfirmasi penerimaan untuk menjaga kerahasiaannya. Jadi jawabannya yang C ya. Menggunakan layanan pengiriman khusus dengan fitur pelacakan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika jadwal pengiriman barang tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan? A. Membatalkan pengiriman dan menjadwalkan ulang. B. Menginformasikan kepada penerima mengenai perubahan jadwal. C. Mengirim barang tanpa pemberitahuan kepada penerima. D. Memilih kurir lain tanpa melakukan koordinasi. Atau E. Menunggu hingga jadwal yang direncanakan tersedia. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan komunikasi kepada penerima tentang perubahan jadwal menunjukkan tanggung jawab dan memastikan penerima dapat mempersiapkan diri ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Menginformasikan kepada penerima mengenai perubahan jadwal. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan jika barang yang dikirim rusak selama pengiriman? A. Mengganti barang tanpa verifikasi. B. Membuat laporan klaim ke penyedia layanan pengiriman.
C. Menyalahkan pihak penerima. D. Mengabaikan kerusakan dan tetap mengirim barang. Atau E. Menghentikan pengiriman barang berikutnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan laporan klaim harus segera dibuat kepada pihak jasa pengiriman agar kerusakan bisa ditangani sesuai prosedur dan ada kompensasi yang relevan. Jadi jawaban yang B, membuat laporan klaim ke penyedia layanan pengiriman ya. Selanjutnya, mengapa penting untuk menggunakan alamat lengkap dalam pengiriman? A. Menghindari keterlambatan atau kesalahan pengiriman. B. Agar barang terlihat profesional. C. Mempermudah pembuatan dokumen pengiriman. D. Mengurangi biaya operasional. Atau E. Agar barang bisa dikembalikan dengan cepat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasannya, alamat lengkap memastikan barang sampai ke penerima tanpa kesalahan atau keterlambatan yang tidak perlu. Jadi jawabannya yang A, menghindari keterlambatan atau kesalahan pengiriman. Selanjutnya, apa keuntungan dari menggunakan jasa pengiriman ekspres? A, biaya pengiriman lebih murah. B, tidak memerlukan pengemasan khusus. C. Tidak perlu nomor resi. D. Pengiriman lebih cepat dan terjamin. E. Dapat mengirim barang dalam jumlah besar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasannya, jasa pengiriman ekspres menawarkan kecepatan pengiriman dengan jaminan barang sampai dalam waktu tertentu. Jadi jawabannya yang D. Pengiriman lebih cepat dan terjamin. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika penerima barang tidak dapat ditemukan di alamat tujuan? A. Menyerahkan barang ke tetangga penerima. B. Menyimpan barang di kantor pengiriman sementara. C. Mengirim barang kembali ke pengirim. D. Membatalkan proses pengiriman. Atau E. Memberikan barang kepada kurir lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan, jika penerima tidak ditemukan, barang biasanya disimpan sementara di kantor pengiriman sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari pengirim atau penerima ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi sementara disimpan ya barang tersebut mungkin dengan waktu yang tertentu di kantor pengiriman ya. Jadi sifatnya sementara sambil melihat ya, sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari pengirim atau penerima. Selanjutnya, apa saja informasi penting yang harus tercantum pada label pengiriman? A. Nama penerima, alamat tujuan, dan nomor kontak. B. Jenis barang, berat barang, dan asuransi. C. Harga barang, metode pengiriman, dan kode wilayah. D. Nama pengirim, waktu pengirim, dan tanda tangan. E. Nama kurir, kendaraan pengantar, dan nomor resi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A ya. Pembahasan, informasi pada label pengiriman harus mencakup nama penerima, kemudian alamat tujuan, serta nomor kontak agar memudahkan kurir. Jadi jawabannya yang A, nama penerima, alamat tujuan, dan nomor kontak. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan input alamat penerima, apa tindakan yang paling tepat? A. Menghentikan pengiriman barang. B. Mengirim barang ke alamat yang salah. C. Membatalkan pengiriman dan mengembalikan barang. D. Melakukan perubahan alamat segera. Atau E. Membiarkan kurir menyelesaikan masalah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D ya teman-teman. Pembahasan, mengubah alamat tujuan dengan segera
membantu memastikan barang tetap dikirim ke lokasi yang benar. Jadi jawabannya yang D ya, melakukan perubahan alamat segera. Selanjutnya, apa risiko utama jika pengemasan barang tidak dilakukan dengan baik? A. Biaya pengiriman menjadi lebih mahal. B. Barang mudah hilang. C. Barang mengalami kerusakan selama pengiriman. D. Barang tidak diterima tepat waktu. Atau E. Nomor resi tidak aktif. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan, pengemasan yang buruk itu meningkatkan resiko barang rusak karena tidak terlindungi dari guncangan atau tekanan ya. Jadi itu mengakibatkan barang itu mengalami kerusakan selama pengiriman jika kita tidak mengemas barang tersebut dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan barang dengan nilai tinggi aman selama proses pengiriman? A. Menggunakan kemasan besar. B. Mengirim barang dengan kurir independen. C. Menambahkan asuransi dan pengemasan yang lebih kuat. D. Tidak mencantumkan informasi penerima. Atau E. Menggunakan jasa pengiriman biasa. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan, asuransi memberikan perlindungan finansial dan pengemasan kuat melindungi barang secara fisik selama proses pengiriman. Jadi jawabannya yang C ya. Menambahkan asuransi ya. Kemudian pengemasan yang lebih kuat. Jadi dua perlindungan ya. Perlindungan secara finansial yaitu dengan asuransi. Kemudian perlindungan fisik yaitu dengan melakukan pengemasan yang kuat. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika barang salah dikirim ke penerima lain? A. Meminta penerima untuk mengembalikan barang. B. Menghubungi pihak jasa pengiriman untuk investigasi. C. Membuat laporan kepada pihak keamanan. D. Membiarkan penerima menyimpan barang tersebut. Atau E. Menyalahkan kurir pengirim. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan, investigasi oleh jasa pengiriman diperlukan untuk menelusuri bagaimana kesalahan terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk perbaikan ke depannya ya. Jadi jawabannya yang B ya, menghubungi pihak jasa pengiriman untuk investigasi. Sehingganya mereka bisa menelusuri ya, terjadi kesalahannya di mana, kemudian dilakukan langkah-langkah. Selanjutnya, mengapa penting untuk mencantumkan instruksi khusus pada pengiriman tertentu? A. Agar barang terlihat eksklusif. B. Mempermudah kurir memahami cara menangani barang. C. Mengurangi waktu pengiriman. D. Untuk meningkatkan biaya layanan. Atau E. Untuk menghindari pelacakan barang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B, teman-teman. Pembahasan, instruksi khusus membantu kurir menangani barang dengan cara yang sesuai, terutama untuk barang yang rapuh atau memerlukan penanganan khusus. Ya, jadi jawabannya yang B. Jadi itu untuk mempermudah kurir memahami cara menangani barang. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama, kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari,
C 10 hari, D 12 hari, atau E 14 hari? Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Ini jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi, kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429, atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2, 3, 4, 5 itu dikali 1, 1, 2 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262, 6, 40. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263, 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263, 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X
lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20
hari ya. Ini salahnya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Jadi totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya, menyelesaikannya. Gampang teman-teman, jadi tinggal hari ya, dalam bekerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini, berarti tandanya persamaan kata. Sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan, yang E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A. Rapat, B. Subur, C. Banyak, D. Jarang, atau E. Rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini, tidak tentu,
kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. palung gula, B. pohon buah, C. kipas angin, D. jalan macet, atau E. lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya, persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api, ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya masih analogi ya, persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. termosuhu, B. api kebakaran, C. banjir air, D. gempa Richter, atau E. dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional, B. Saya pindah klub, C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub, D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub, atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah oke, ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E, teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka, nah ini maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya, teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1. Ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini
B2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak ki. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak ki ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini ki-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub, jadi sehingganya dia tidak ki. Maka yang benar kalau dia tidak ki berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga, berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P. Tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda,
Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda, B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda, C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa, D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa, atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120,
Ya, 120 dikali 3 itu 360. 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingganya banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A8 cara, B12 cara, C24 cara, D48 cara, atau E120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingganya posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4 karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Siklik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya. Yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A1718, B2022, C2229, D2432 atau E2935. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya.
Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7 ya kan? Karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 229 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35, atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Dari 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, titik, G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya.
Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G, F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini, kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.